Selamat mendengarkan Pernikahan Gaib yang dipersembahkan oleh Audiotune dengan autor Itzahra Changacha, dengan saya Alexandra Kepincut sebagai pengisi suara. Saat ini kita memasuki bab pertama, melabrak. Ros, iya kak. Hapus semua foto kakak di HP kamu ataupun di sosmed. Kenapa? Maaf, kenapa kak? Apa Ros ada salah? Kakak marah? Aku penasaran dan ingin segera tahu jawabannya kenapa Kak Rizal ingin aku menghapus foto-fotonya di ponsel maupun di sosmed. Kayak artis saja, yang kalau lagi marahan sama pasangannya. Benar-benar mencurigakan. Aku takut dia marah padaku. Aku akan menikah minggu ini. Kata-kata itu seketika membuat tubuhku lemas seperti kehilangan separuh jiwaku. Dadaku sesak karena aku seperti kehabisan oksigen. Mungkin ini yang namanya patah hati. Dicampakkan, ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Belum selesai aku bicara, Kak Rizal sudah mematikan ponselnya membuatku semakin sakit. Rasanya hatiku seperti disayat-sayat. Perih rasanya ingin teriak dan melepaskan semua sesak yang menyeruak di dada. Kujatuhkan tubuhku di atas kasur dan menangis jadi-jadinya. Aku sengaja menutup wajahku dengan bantal agar suara tangisku tidak terdengar oleh ibuku atau ayah. Seharian aku mengurung diri di kamar hingga membuat ibu khawatir dan berkali-kali mengetuk pintu kamarku. Sengaja untuk mengingatkan waktu makan ataupun cuma ingin tahu apa yang sedang aku lakukan, sehingga seharian tidak keluar kamar. Kamu kenapa sih, Ros? Kok seharian gak keluar kamar? Tanya ibu. Gak apa-apa, Bu. Cuma lagi pengen sendiri aja. Jawabku mencoba tegar dan menyembunyikan kesedihanku. Jangan bilang gak apa-apa. Ibu tahu. Kamu pasti ada masalah kalau udah gak mau makan seharian kayak gini. Mana matamu sampai bengkak gitu lagi. Kamu habis nangis ya? Tanya ibu lagi. Aku cuma mengangguk. Iya, Bu. Kak Rizal mutusin aku. Tiba-tiba tangisku pecah lagi. Walah, gitu toh. Jangan-jangan dia lagi ngeprank kamu, Nduk. Kayak waktu itu, ulang tahun kamu tempo hari. Apalagi besok kan hari Minggu kan si Rizal mau ngelamar kamu. Sontak pertanyaan ibu membuatku sedikit tegar. Iya ya, kenapa aku jadi cengeng gini ya, Bu? Aduh, mungkin gara-gara kebanyakan nonton drakor nih jadi melo gini. Aku langsung menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahku. Kalau tadi sama sekali tidak terasa lapar, kini tiba-tiba saja cacing di perutku mulai berdemo setelah hampir 8 jam tidak terisi nasi. Setelah selesai merapikan penampilanku, aku langsung menuju ruang makan. 2 piring nasi berhasil membuat cacing di perutku terdiam karena kekenyangan. Selesai makan, aku langsung menyalakan sepeda motorku. Aku berniat menyambangi kediaman Kak Rizal untuk memberikan surprise. Sebelum sampai ke rumah Kak Rizal, aku sempatkan mampir ke toko buah membeli buah-buahan untuk calon mertua. Tentu saja walaupun aku ini orangnya yang tidak kaya, tapi paling pantang jika berkunjung ke rumah orang tanpa 2 kilo jeruk medan langsung aku masukkan ke dalam bagasi. Kulajukan kembali motor metikku menuju rumah Kak Rizal. 20 menit perjalanan akhirnya tiba juga di rumah khas orang Jawa yang sangat bersih dan asri. Aku sedikit kaget karena suasana rumah Umi Salamah, begitu aku memanggil calon mertuaku ini, yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Beneran orang terlihat sedang memasang janur kuning dan memasang tenda seperti orang akan mengadakan hajatan. Maaf Bu, numpang tanya, memangnya mau ada acara apa ya? Kok sampai pasang tenda segala? Tanyaku penasaran. Mas Rizal ini mau nikah hari Minggu, makanya sekarang lagi masang tenda sama pernak-perniknya. Jawab seorang rewang yang sedang membuat hiasan janur kuning. Dek,
Rasanya jantungku seperti akan meloncat keluar mendengar penuturan laki-laki itu. Netraku menatap sesosok muda-mudi yang sedang duduk mesra di bawah pohon jambu saling menyuapi makanan satu sama lain. "Kak Rizal!" teriakku. Kupercepat langkah kakiku, mendekati dua sejoli yang sedang memadu kasih dengan gemuruh kesal di dada yang sudah siap aku tumpahkan. Kulayangkan sekencang-kencangnya telapak tanganku ke wajah perempuan yang sudah membuat Kak Rizal berpaling dariku. Sekali lagi, aku lesatkan tamparanku. Kali ini sasarannya adalah Kak Rizal. Ya, lelaki yang sudah menghancurkan perasaanku. Dan sudah membuat aku berharap dengan janji manisnya yang akan melamarku hari Minggu esok. Akan tetapi itu cuma PHP saja. Karena kenyataannya, Minggu besok ia bukannya datang ke rumahku untuk melamarku, tetapi akan menikahi perempuan yang tidak lain adalah sahabat karibku Hesti. Hesti memang lebih cantik dari aku. Belum lagi ia adalah anak seorang juragan sapi yang cukup kaya di desa kami. Tidak salah jika Kak Riza lebih memilih perempuan itu daripada aku anak seorang buruh tani. "Apa-apaan sih kamu? Datang-datang main tampar sembarangan. Bukannya aku sudah bilang ke kamu, aku mau nikah. Apa belum cukup membuatmu sadar diri? Kalau kamu gak pantas bersanding denganku." Kata-kata Rizal yang keluar dari mulutnya sangat menyakitkan hatiku. Kenapa ia tega-teganya berkata seperti itu kepadaku? Wanita yang ia sayang dan cintai dalam waktu 5 tahun kebelakang. Apa dia lupa ketika aku selalu memotivasinya dan juga memberikan dukungan moral dan spiritual saat ia jatuh bangun membangun bisnisnya? Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Langsung kulepas sendal selop kayu dari kakiku dan kupukulkan ke kepala Rizal yang sudah menghinaku. Rasanya belum puas kalau hanya memukulnya menggunakan sendal saja. Aku melirik sebuah pisau yang tergeletak di meja. Segera ku sambar pisau itu. Aku berniat membunuh lelaki itu. Rasanya belum puas jika ia tidak merasakan sakit yang aku rasakan. Rizal beringsut mundur mencoba sejauh mungkin. Sedangkan Hesti yang mencoba melerai kami aku jambak dan kemudian aku dorong hingga tubuhnya jatuh terjungkal ke tanah. Ia mengerang kesakitan. Namun aku tidak peduli. Sepertinya setan sudah merasukiku dan berbisik agar aku segera menghabisi lelaki yang sudah mengkhianatiku ini. "Tolong, ada orang gila!" teriak Rizal meminta pertolongan membuatku semakin muak dan ingin sekali menghajar mulut berbisanya. Beberapa orang rewang yang sedang memasang tenda tiba-tiba mendekatiku dan langsung menyergapku. Seorang laki-laki parubaya segera mengambil pisau dari tanganku. "Nyebut, Nduk. Sabar," bisiknya di telingaku sembari membacakan ayat kursi di telingaku. Mungkin dia mengira aku ini kesurupan, makanya dia berkali-kali membacakannya ke telingaku. Aku terus memberontak. Namun tenaga dua orang lelaki yang menyergapku sangat kuat sehingga aku hanya diam. Karena melawan pun percuma. Seorang lelaki tua yang lebih mirip seorang dukun datang mendekatiku sambil membawa segelas air putih dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Endi toh? Bocah sing kesurupan?" tanyanya kepada Rizal. "Itu tuh Mbah, yang lagi dipegangi Pak Lek Karto sama Pak Lek Ngadimin," jawab Rizal sambil menunjuk ke arahku. "Sial, dasar. Bisa-bisanya dia bilang ke semua orang kalau aku ini kesurupan, aku gila. Dasar Rizal." Segera ku gigit lengan dua orang rewang yang menyergapku dan aku langsung kabur sebelum dukun itu menyemburkan air putih yang sudah bercampur ludahnya ke wajahku. To be continue. Jangan lupa berikan like,